presiden ini lucu apa bodoh? Hah? Dia kan karena makanya aku udah bilang seorang Prabowo ini jangan dikasih mic. Kalau dikasih mic jadi omongannya ngelantur, gak jelas. Ya kan? Mana ceritanya ada orang renyah ketawa bilang orang di desa nggak pakai dolar. Bener Pak. Di kota pun orang belanja ke Indomaret, ke pasar, beli somai, beli gado-gado, kagak pakai dolar Bapak. Mata uang kita rupiah, melek dikit. Gede di luar negeri, sekolah bolak-balik di luar negeri. Ini kok nggak jalan? Kalau mau ngomongin bisnis sih percuma ya, karena berapa kali bisnis lu bangkrut? Renyah banget lu ketawa. Lu bolak-balik luar negeri udah berapa kali? Itu duit rakyat. Renyah banget tuh ketawa. Hehehe, yang pusing yang sering keluar negeri. Lo sama kroni-kroni lo yang sering keluar negeri. Enak banget kalau bacot, mentang-mentang pakai duit rakyat. Kalau nggak mau dielu-guein, pakai otak dikit kalau ngomong. Dolar anjlok ya, $1 17.600. Semua bahan pangan, semua bahan sandang dan pangan naik. Baru sudah dengar belum pidatonya presiden? Yang soundnya kedengarannya itu sangat goblok, seorang pemimpin negara ngasih pemahaman dan penjelasan yang bego ya. Maklum ya, presiden itu sudah 75 tahun ya, sudah mulai pikun ya. Jadi cuma dengar bisikan-bisikan hantu penjilat di sekelilingnya. Kita memang nggak pakai dolar, di desa pun nggak pakai dolar ya, tapi dampak dari hancurnya anjloknya rupiah itu semua barang naik ya. Terus rakyat harus hidup bagaimana? Bapak di mana tahun 1998 itu di mana? Di Jordania ya. Iya kan? Di Jordania, singitan di Jordania. Nggak ngerasain penderitaan rakyat ya. Ini makan ikan krismon Pak ya, 1/10 kali ya. Memang kita nggak pakai dolar, di desa pun nggak pakai dolar, pakai jembut ya, pakai jembut. IHSG anjlok, rakyat desa nggak main saham. Nah, giliran rupiah anjlok, rakyat desa nggak pakai dolar. Pernyataan seperti itu mungkin ingin menenangkan hati masyarakat di desa. Tapi dalam praktik ekonomi modern, dampak pelemahan rupiah tetap dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik langsung maupun tidak langsung. Saat rupiah melemah, harga impor naik, biaya bahan baku meningkat, utang dolar perusahaan makin berat, inflasi berpotensi naik, daya beli masyarakat bisa ikut menurun, mulai dari sektor konsumen, perbankan, properti, otomotif, sampai saham tambang bisa ikut kena tekanan. Makanya kalau rupiah terus melemah dan IHSG terkoreksi, dampaknya bukan cuma dirasakan investor, tapi juga ekonomi secara keseluruhan. Karena pada akhirnya stabilitas rupiah itu penting buat semua sektor. Rakyat desa tidak pakai dolar, kata Prabowo. Kalimat yang terdengar merakyat, tapi lupa satu hal. Harga hidup kita diam-diam dikendalikan oleh mata uang yang bahkan tidak pernah kita pegang. Para petani mungkin tidak transaksi pakai dolar, nelayan juga tidak belanja pakai dolar, buruh tidak digaji dengan dolar. Tapi saat dolar naik, harga BBM pun ikut naik, harga gandum juga naik, kedelai impor naik, cicilan negara pun membengkak, harga elektronik naik, obat-obatan impor melonjak, ongkos produksi naik, dan ujung-ujungnya rakyat kecil kembali jadi tumbal inflasi. Ironisnya, rakyat yang katanya tidak pakai dolar justru paling dulu merasakan dampaknya.
Karena dalam sistem ekonomi hari ini, dolar bukan sekedar mata uang, ia adalah alat hegemoni. Negara berkembang dipaksa bermain dalam aturan yang tidak pernah mereka buat sendiri. Utang luar negeri memakai dolar. Perdagangan global juga memakai dolar. Cadangan devisa pun bergantung pada dolar. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, uang asing kabur dari negara berkembang. Rupiah melemah, harga-harga naik, dan pemerintah biasanya punya satu solusi klasik. Rakyat harus memahami situasi global. Padahal yang disebut situasi global seringkali hanyalah cara halus mengatakan yang miskin harus kembali berkorban demi stabilitas ekonomi. Dolar naik bukan sekedar angka kurs di televisi. Ia adalah tanda bahwa negara yang bergantung pada impor, utang, dan oligarki ekonomi akan selalu rapuh di hadapan pasar global. Dan setiap kali rupiah melemah, yang pertama dikorbankan bukan para pejabat, tapi rakyat kecil yang bahkan tidak pernah melihat uang dolar dalam seumur hidupnya. Kalau rupiah terus melemah, yang tidak pakai dolar pun justru paling dulu merasakan sakitnya. Orang desa memang tidak bangun pagi mengecek kurs rupiah. Tidak ada petani habis subuh berkata, waduh Nasdaq merah. Tapi mereka langsung tahu ada masalah saat harga pupuk naik, solar langka, beras merangkak, dan kopi saset makin ringan isinya tapi bungkusnya tetap gede. Lucunya ketika ada yang mengingatkan bahaya rupiah melemah, sebagian orang malah sibuk jadi penerjemah pidato, berdebat soal kalimat, bukan soal kenyataan. Padahal ekonomi itu sederhana. Kalau rupiah batuk, rakyat kecil yang demam. Karena negeri ini masih banyak bergantung pada barang impor. Gandum impor, kedelai impor, BBM pun impor. Bahkan pakan ternak pun impor. Jadi meskipun rakyat desa tidak pegang dolar, dolar tetap bisa masuk lewat harga mie instan. Yang paling lucu sekaligus tragis, banyak orang mendadak merasa ekonomi aman-aman saja hanya karena belum lapar hari ini. Padahal krisis tidak datang sambil teriak, ia datang pelan-pelan. Ukuran sabun mengecil, uang belanja makin cepat habis, dan kalimat nanti dulu belinya makin sering terdengar di rumah. Akhirnya rakyat kecil kembali jadi ahli matematika yang paling jenius. Menghitung cara hidup seminggu dengan uang 3 hari. Maka jangan sibuk pura-pura bodoh demi membela siapapun. Karena kurs dolar tidak peduli pendukung atau lawan. Kalau rupiah terus melemah, yang pertama goyah bukan gedung tinggi di ibu kota, tapi dapur-dapur sederhana di kampung-kampung. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Orang di desa juga nggak pakai saham. Tapi kalau harga minyak goreng naik, emak-emak juga pasti ngamuk di warung. Kadang pejabat ngomong ekonomi tuh kayak main game simulasi aja gitu loh. Di layar tertulis inflasi terkendali. Nah, di bawah orang pada ngitung kalau beli telur sekilo, ntar masih bisa beli kopi sasetan nggak ya? Karena rakyat emang nggak ada transaksi langsung pakai dolar. Kagak ada orang warung bilang, mau beli Indomie 2 dong, bayarnya pakai dolar. Gak ada. Tapi ya harga tetap ikut naik. Dolar naiknya dikit, harga barang-barang tuh pada ikut olahraga semua. Minyak naik, pakan ternak naik. Yang nggak naik tuh cuma gaji. Gak pakai dolar. Ayam mah juga gak ngerti inflasi. Tetap aja harga telur naik. Orang kecil tuh bukannya takut sama istilah ekonomi. Mereka takutin tuh pas ke pasar bawa uang 100.000, pulang-pulang tas belanjanya kosong, tapi recehnya habis. Ekonomi rakyat tuh sederhana. Hari ini tuh masih bisa beli lauk atau enggak ya? Karena grafik ekonomi yang Bapak liatin itu beda sama grafik kehidupan rakyat di TV. Tulisannya situasi masih stabil. Nah, di rumah makan mie instan biasanya 1 orang 1 mie, sekarang bagi 2. Kadangnya bikin kesal rakyat itu bukan cuma harga naik, tapi karena penderitaan mereka itu suka dijelasin terlalu simpel. Kayak semua dianggap aman cuma karena rakyat tuh nggak transaksi langsung pakai dolar. Pak, orang kampung tuh juga nggak punya kilang minyak. Tapi kalau harga bensin naik, mereka juga bakal pilih jalan kaki pergi kemana-mana. Dan menurut aku itu masalah klasik pejabat, terlalu sering lihat angka.
kurang sering lihat ke warung-warung tuh. Padahal indikator ekonomi paling jujur tuh bukan di presentasi pejabat, tahu nggak? Tapi obrolan sama emak pas belanja. Kalau emak-emak udah bilang, cabai mahal amat ya sekarang. Percaya deh, itu lebih akurat daripada 1000 seminar ekonomi. Makanya rakyat tuh nggak minta pemerintah tuh jadi pesulap gitu. Gak harus semuanya murah, tapi paling nggak ngomong tuh nyampe gitu ke hati rakyat. Karena orang yang lagi susah ngedenger kalimat sederhana yang berarti buat mereka pun itu bakal. Ada kepala negara yang meminta kepada warganya, khususnya masyarakat desa, untuk tetap santai aja lah, gak usah panik meskipun dolar meningkat dan rupiah melemah. Terus orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Betul, masyarakat desa memang gak banyak yang pegang dolar, tapi jangan lupain, bahan baku pupuk NPK, kalium, dan fosfat itu masih impor. Pupuk NPK sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Dan yang kedua, jangan lupakan juga jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat desa. Salah satunya adalah tahu dan tempe. Salah duanya, tahu dan tempe, bahan dasarnya kedelai. 80% kedelai kita masih impor dari Amerika Serikat dan dari Brazil. Transaksinya pakai apa? Pakai dolar. Kalau misalnya dolar meningkat, rupiah melemah, otomatis beban utang negara juga meningkat. Kalau misalnya beban utang negara meningkat, ini akan mempersempit ruang kebijakan fiskal yang berpotensi adanya kebijakan-kebijakan yang dikurangi, subsidi-subsidi yang dikurangi. Nah, bagaimana kalau subsidi yang dikurangi ini langsung menyentuh ke masyarakat kelas bawah, termasuk masyarakat desa? Tapi ada poin terakhir yang nggak boleh dilupain. Masyarakat miskin masih banyak berkumpul di pedesaan. Masyarakat miskin di pedesaan, mereka adalah kelompok yang paling rentan kalau ada kenaikan harga. Karena mereka nggak punya buffer untuk menghadapi kenaikan harga, terlebih kenaikan harga kebutuhan primer. Jadi, walaupun masyarakat desa nggak ada transaksi pakai dolar, nggak pegang dolar, tapi justru masyarakat desa yang paling rentan akibat dari melemahnya rupiah meningkat. Let's say kita harus butuh presiden yang minimal tahu basic ekonomi. Katanya warga nggak pakai dolar, jadi kenapa harus pusing rupiah melemah? Nah, justru di sini nih salah kaprahnya. Tahu dan tempe dibuat dari kedelai impor. Mie instan juga dari gandum impor. Motor yang kita pakai nih sehari-hari, bensin dari minyak impor. Semua dibeli pakai dolar, bukan rupiah. Jadi ketika rupiah melemah dari 15.000 ke 17.600 per dolar, importir harus bayar lebih mahal nih. Biaya produksi jadi naik dan ujungnya harga di warung ikutan naik juga. Gaji kita naik 3-4%, tapi harga kebutuhan pokok naik 5-7%. Artinya secara nyata kita itu jadi lebih miskin. Yang paling terpukul bukan orang kaya, karena kan kata Pak Prabowo, paling yang terimbas itu ya orang kaya yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Padahal justru rakyat kecil seperti kita-kita ini, kaum menengah ke bawah yang nggak punya tabungan cadangan lah yang paling akan merasakan dampaknya. Makanya stabilitas rupiah itu bukan cuma urusan orang kaya saja, tapi urusan dapur kita semua.